Bagaimana keluarga Rasulullah meniru Rasulullah qadaman biqadam, mempunyai sifat sama dan sabar saat menyampaikan kebenaran ini. Zainul Abidin As-Sajjad, itu julukan beliau. Malam itu bagi beliau waktu yang paling berharga. Di tengah malam saat beliau beribadah, munajat kepada Allah, rumah beliau diketuk oleh seseorang. Dibuka pintu oleh beliau. Kata beliau, selamat datang, apa yang kamu perlukan? Apa yang bisa saya bantu? Kata orang ini, tadi waktu aku mengetok pintumu, aku ingin tanya masalah. Tengah malam loh ini ya. Tapi waktu kamu buka saya lupa. Silakan. Nanti kalau kamu mau tunggu di sini, enggak, saya keluar aja. Kalau ingat kembalilah, kata imam. Imam sholat. Di tengah-tengah sholat diketok lagi pintunya, tengah malam. Setelah salam, imam membuka. Udah ingat kamu? Tadi ingat, melihat kamu lupa lagi. Ini malam hari sampai 10 kali. Al-Imam As-Sajjad salamullahi alaih, malam bagi beliau waktu yang paling berharga untuk bermunajat pada Allah. Diganggu oleh orang 10 kali semacam ini, tetap gak marah. Setelah ke 10 kali, kata imam, mungkin kamu sudah ingat sekarang. Iya, sekarang saya ingat. Silakan. Apa yang bisa saya bantu? Pertanyaannya juga biadab. Tanyanya begini, bayangkan tengah malam 10 kali ganyang, pertanyaannya, hei Ali, cucu Muhammad, kan kasar dia mengatakan. Apa rasanya kotoran manusia itu? Kata Imam Ali, manis. Kata orang itu yang biadab ini, kamu pernah makan? Kata beliau, tidak, cuman aku lihat sering dihubungi oleh lalat dan kotoran, dan saya tahu kalau itu manis. Langsung orang itu tunduk ke bawah, diciumi kaki Imam Ali Zainal Abidin. Diangkat oleh imam, apa yang terjadi? Demi Allah, wahai putra Muhammad, dia bilang, aku disuruh oleh fulan dan dibayar untuk supaya kamu marah, aku ganggu malam ini. Aku diberi 100 dirham untuk ini, tapi sampai 10 kali kamu tenang, gak pernah marah. Aku mohon maaf dan ampunilah aku, wahai putra Rasul. Kata Imam Ali, kamu gak masalah, semoga Allah mengampuni kamu. Sebentar, kamu tamuku, jangan keluar dulu. Beliau masuk, beliau mengambil 1000 dirham dikasih kepada orang tersebut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Akhirnya orang tersebut menjadi pengikut setianya dan mengajak orang untuk bergabung dengan beliau. Dakwah, menyampaikan kebenaran penuh dengan begini. Bukan dengan cuman kita andalkan ilmu dalil yang kuat, kemudian kita seenaknya, kita bersikap kasar, kita bersikap ngawur, kita tidak tahu lagi bagaimana berbelas kasih pada yang kecil, menghormati yang tua, kita sepak terjang ngawur semuanya. Tidak. Ini agama ikhlas. Ini Islam, ini sesuatu yang berharga dan disampaikan dengan cara yang berharga. Hadirin, bersikap ramah tamah, bersikap mau memaafkan orang yang mengakui kesalahannya. Saya nggak bicara dengan orang yang nggak mengakui kesalahannya. Bersikap yang ramah tamah semacam ini diperlukan. Imam saja dicaci maki oleh orang, dia diam saja. Sampai orang itu capek, ngongsrong. Cukup, kata Imam saja. Iya, kalau memang yang kamu katakan itu ada pada diriku, aku mohon dan ampun dari Allah. Kalau yang kamu ucapkan semua itu tidak ada pada diriku, semoga Allah mengampuni kamu. Ditinggal. Dakwah, menyampaikan risalah Rasulullah. Mari kita mulai melatih diri kita untuk bersikap lemah lembut dengan sesama kita, ramah tamah dengan sesama kita. Baru kita bisa menyampaikan syariat Rasulullah. Yang mudah-mudah sementara kita ambil, yang kehidupan sehari-hari kita ini loh. Orang yang berani menurut kacamata Rasulullah bukan orang pemarah. Yang suka marah, itu bukan pemberani menurut Rasulullah. Orang yang paling berani itu yang bisa menahan hawa nafsunya menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang marah sana marah, ini bukan. Dan sekali lagi, yang ditakuti orang, dihormati orang karena orang takut padanya, itu termasuk syiraru ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bisa saya ungkapkan dalam acara memperingati hari kelahiran Rasulullah. Semoga masalah-masalah yang sederhana dalam kehidupan kita ini
Saat kita memperingati hari kelahiran beliau, kita mohon taufik dari Allah, tawassul dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi. Semoga kita diberi taufik bisa merubah sedikit sikap kita dalam kehidupan kita untuk bisa beramah tamah, untuk bersikap mengampuni orang yang salah. Itu yang paling mahal sebenarnya ayyuhal ikhwah. Dan kalau dalam memperingati hari kelahiran Rasulullah, kita masuk kemudian kita keluar, gak ada perubahan, rugi kita. Sangat rugi. Ya, kita berharap majelis semacam ini penuh dengan pahala. Tetapi kalau kemudian tidak ada perubahan dari kehadiran kita ini, rugi. Sungguh sangat rugi. Bukan cuma karena kita bantu uang, bukan cuma karena kita capek mengatur acara, bukan cuma karena kita dari jauh meninggalkan waktu untuk hadir tempat ini. Itu pun ada nilainya di hadapan Allah. Tapi yang paling mahal ialah bagaimana mulai kita mempunyai nawaitu untuk mempraktekkan sedikit tahap demi tahap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Itu yang bisa saya ungkapkan dalam majlis ini. Dan sebelum saya akhiri, ada permohonan Fatihah. Pertama, untuk ada salah satu ibu dari saudara kita wafat kemarin, dan juga malam ini saudara kita Hasan Basyaib juga meninggal. Kita bacakan Fatihah, semoga diterima oleh Allah amal perbuatan mereka, diampuni dosa mereka. Dan sekaligus salah satu saudara kita anaknya sedang sakit di rumah sakit, juga semoga diberi kesembuhan oleh Allah, semoga cepat sembuh. Dan juga untuk Syarifah Fatumah Segaf yang dalam keadaan sakit, dan seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada, semoga diberi peluang oleh Allah mendapatkan kejayaan, dan yang sakit disembuhkan, yang mempunyai keperluan dan hajat dikabulkan oleh Allah hajatnya. Kita bacakan salawat, dan setelah itu Fatihah, Al-Fatihah wa qablaha salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.